بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى صحبه. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Judul kuliah subuh kali ini adalah warisan teragung bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan yang sempurna, kemuliaan yang sangat tinggi, di mana kita dihadirkan di era kenabian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi teristimewa, dengan kitab teristimewa dan umatnya menjadi umat yang teristimewa. Di mana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas lita'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah yang ditampilkan, yang dihadirkan di tengah khalayak manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk memandu, mengajarkan kebaikan-kebaikan dan mencegah hal-hal yang munkarat, wa tu'minuna billah, dan mencontohkan keimanan kita kepada khalayak manusia, iman kepada Allah. Kita dipilih sebagai umat yang terbaik, dan kemudian Allah memberikan warisan-warisan yang agung yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah akhlak Nabi atau contoh-contoh kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah turas atau kitab-kitab karya para ulama salafus salih. Yang pertama, kita diwarisi Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Surah Fatir ayat 32. Kemudian aku wariskan kitab Al-Quran terhadap hamba-hamba yang aku pilih. Jadi kita diwarisi oleh Allah, dipilih oleh Allah, dan diwarisi kitab, di mana kitab adalah hadiah yang sangat istimewa dari Allah berupa Al-Quran. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Hamba-hamba yang aku pilih itu ada, yang pertama adalah orang-orang yang zalim. Yang kedua, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Yang kedua adalah orang yang sedang-sedang saja. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Yang ketiga adalah orang yang sabik, para pemenang, para juara, yang cepat sekali mereka berbuat amal kebaikan-kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, kemudian mewariskan kepada kita adalah kitab suci Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran sifatnya sangat orisinil, otentik, dan tidak ada campur tangan
kotor dari manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ada 3 kelompok tadi. Yang pertama adalah zalimul li nafsih, menyikapi Al-Quran dengan disebut sebagai seorang yang zalim, orang yang menganiaya diri sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mempercayai Al-Quran tapi tidak mau membaca, mengkaji, dan mengamalkannya. Akhlaknya, perilakunya jauh daripada Al-Quran. Orang ini nanti yuhbis, tertahan. Seandainya dihisab dengan hisab yang hisaban syadida, hisab yang sangat berat. Wa minhum muqtasid. Yang kedua orang yang sedang-sedang saja. Yakni mereka yang punya Al-Quran, bisa baca Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran walaupun tidak maksimal. Kadang baca, kadang enggak. Kadang sesuai dengan Al-Quran, kadang melanggar. Ya seperti ini. Nah orang seperti ini adalah akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira. Yang termasuk kita ya. Kadang baca, kadang enggak. Hafal Quran berapa juz Pak? Hafalnya berapa juz? Hafalan Qurannya sebatas yang dipakai untuk sholat, yang lain enggak hafal gitu ya. Nah, orang seperti ini masih hisaban yasir, dan hisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Diperlihatkan, dihitung, ya udah masuk surga gitu. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu dengan istimewa, istiqamah, ya. Al-Qur'annya dibaca tiap saat, kemudian dia mencoba diamalkan dengan sebaik-baiknya, lalu dia pertahankan itu untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Mereka adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Kalau yang ketiga ini mungkin apa enggak Pak? Masuk surga tanpa hisab. Iya. Ya mas kalian rahimakumullah, kelompok itu benar-benar terjadi, tapi tetap yang paling banyak zalimul li nafsih. Orang yang menganiaya diri sendiri, bahkan orang yang rajin ibadah pun kadang masih jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya. Orang yang rajin ibadah boleh jadi masih jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran disebut sebagai Ma'dabatullah. Ma'dabatullah itu adalah hidangan dari Allah. Bagaimana kalau kita masuk di sebuah pesta Pak, ada hidangan yang lezat, pasti kita akan asik di situ. Ya, disebutkan orang beriman itu terhadap Al-Quran bagaikan ikan yang berada di air yang jernih. Kalau ada dibacakan Al-Quran, kalau ada forum-forum Al-Quran, maka dia betah. Sementara orang-orang munafik, kalau mendengar Al-Quran bagaikan ikan yang ada di darat atau di air yang tidak baik, maka dia gelisah, dia akan melompat-melompat. Ya, mudah-mudahan kita betah mendengarkan tilawat Al-Quran, bahkan kita betah untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dia adalah ma'dabatullah, dan pesta itu akan dihadirkan di hadapan kita, atau Allah akan menghadirkan orang-orang yang memang Allah kehendaki. Jadi akan dipanggil dalam pesta itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada banyak sekali nilai-nilai yang Rasulullah SAW tawarkan kepada kita, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Dikatakan, al-mahiru fil Quran ma'as safatil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca dan mengkaji Al-Quran, maka nanti akan dibarengkan dengan malaikat yang bercahaya. Malaikat yang bercahaya. Ma'as-safratil kiramil bararah akan disatukan atau akan didekatkan dengan malaikat-malaikat yang bercahaya. Iqra'ul Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Ya, akan menjadi syafaat bagi si pembacanya. Ketika kita berada dalam kubur, ditanya oleh para malaikat, kita nggak bisa menjawab karena grogi, karena takut, tapi kita punya bacaan Al-Quran, punya amaliyah Al-Quran, punya hafalan-hafalan Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita atau mendampingi kita dalam menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya Pak. Jadi mari warisan pertama, warisan agung yang pertama, Al-Quran ini mari kita akrab dengannya, ya, akrab dengan Al-Quran. Karena itu adalah tradisi para sahabat, tradisi salafus saleh, para orang-orang saleh sejak zaman dulu sampai sekarang. Warisan yang kedua, warisan agung yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan seorang nabi yang sangat-sangat istimewa, yang tidak ada duanya dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Sayyidil Anbiya wal Mursalin, topnya para nabi dan para utusan. Dan Nabi menjadi pembela yang sangat kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang akrab dengan Rasulullah, yang mengamalkan sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan sulit untuk menghadapi hari-hari setelah kita meninggal. Bapak sekalian, kiranya pertanyaan dari malaikat kepada kita ketika kita dimasukkan ke dalam kubur apa Pak? Yang kita tahu, marrabuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, kan gitu ya. Ada hadis, dan sahih hadisnya, pertanyaannya adalah malaikat itu akan menyodorkan gambar. Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Kalau kita nggak bisa menjawab, maka malaikat sudah membawa gada besi dari api yang kalau nggak bisa dipukulkan di antara dua matanya, di atas kepalanya, blek, dan akan masuk ke dalam bumi dengan teriakan yang luar biasa. Semuanya dengar kecuali manusia dan jin. Lalu ditarik lagi ke atas. Hadisnya begitu. Ditanya lagi, gambar siapa ini? Begitu nggak bisa jawab, begitu juga dipukul lagi. Lalu dinaikkan lagi. Ditanya, gambar siapa ini? Kalau nggak bisa jawab 3 kali, maka kuburnya itu dirapatkan dan sampai kedengaran tulang-tulangnya menyatu. Hadisnya bunyinya begitu. Tulang-tulang ngumpul dengan Tapi bagi yang bisa menjawab, gambar siapa ini? Dialah gambar kekasihku Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bisa menjawab seperti itu, maka kuburnya dilapangkan dan ditemeramkan lampu hijau yang sangat indah, lalu mendapatkan nikmat kubur. Ketika dia bisa menjawab, dia adalah gambar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tahu Rasul gambarnya seperti apa? Tidak akan tahu karena memang tidak ada gambarnya. Tapi ada orang-orang yang mencoba dirinya untuk memiripkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi covernya Muhammad. Jadi dalam dirinya itu ada cover Muhammad. Lihat mulutnya, bicaranya kayak Muhammad. Lihat matanya, cara mandangnya, aktivitasnya, semuanya kayak Muhammad. Sehingga badan kita ini dilumuri cahaya Muhammad. Atau ada cover Muhammad, kafu Muhammad yang sangat indah. Sehingga bukan mulut kita yang menjawab, tapi fisik kita sudah tergambar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena akrabnya dengan akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang indah, yang baik. Ayo, potret yang ada dalam diri kita ini, potret Muhammad atau selain Muhammad. Perilaku kita ini adalah perilaku Muhammad atau perilaku Qarun yang hobi harta, perilaku Fir'aun yang suka menjadi penguasa yang zalim, perilaku siapa yang kita mainkan setiap hari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah yang sangat agung. Jadi kalau umat-umat zaman dahulu itu oleh Allah diberikan sedekah. Jadi Allah bersedekah kepada manusia. Tapi kalau dengan umat Muhammad itu Allah memberikan hadiah kepada manusia. Kira-kira kita lebih suka sedekah atau lebih suka hadiah, Pak? Allah dengan umat Nabi dulu Allah mengistilahkan aku memberikan sedekah kepada manusia. Tapi Allah memberikan kepada umat Muhammad itu sebagai hadiah. Kira-kira kita lebih suka sedekah atau lebih suka hadiah? Apa? Hadiah, pinter. Hadiah, karena sedekah itu lil muhtajin, bagi orang yang membutuhkan. Mereka memang dihadirkan Nabi karena membutuhkan hidayah dari para Nabi, dari para Rasul. Tapi kalau Muhammad dihadirkan sebagai hadiah, tanda kasih, tanda cinta Allah kepada umat Muhammad, kepada umat ini. Iya. Jadi kalau sedekah itu karena kebutuhan, tapi kalau hadiah itu karena kasih sayang. Dan Nabi dihadirkan sebagai kasih sayang kepada kita umat manusia. Sampai Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang lain, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah katakan telah hadir kepada kalian seorang Rasul yang sangat mulia, tapi hidupnya menderita karena keinginan yang begitu besar untuk menyelamatkan Anda. Maka Allah mengatakan dia adalah aziz, sangat mulia, rauf, sangat penyantun, rahim, penyayang. Nabi itu mendapatkan nama-nama yang indah dari Allah, bahkan nama Allah ditempelkan kepada dia, aziz, rauf, rahim, dan ayat yang lain azim, agung. Nah, kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ketika mendapatkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan hadiah kepada Nabi sampai Nabi ridha. Jadi Allah akan berikan kemuliaan kepada Nabi sampai Nabi ridha. Ridha itu lebih daripada menerima dengan senang hati. Kemudian ada malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Ada umat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, pemberian apa dari Allah sampai engkau ridha, wahai Rasulullah? Pemberian apa dari Allah sampai engkau ridha, ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, aku tidak ridha kalau ada satu umatku masuk neraka. Jadi Nabi tidak rela kalau ada umatnya masuk neraka. Jadi kira-kira kita masuk surga apa neraka, Pak? Pak? Surga pasti, karena kita cinta dengan Nabi, bahkan kita senantiasa merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi warisan yang paling agung, hadiah paling agung adalah hadirnya Rasul SAW. Yang kedua adalah hadiah yang paling agung, warisan paling agung itu adalah hadis-hadis Rasul SAW dan akhlak Nabi. Iya. Ini ramai sekali. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang sangat indah, di mana akhlak Nabi itu mudah ditiru, dicontoh. Iya, mudah ditiru dan dicontoh. Kalau zaman dulu mungkin ketika kita ingin belajar Islam tentang Islam yang mendalam, nggak usah repot-repot, Pak, ya. Nggak usah repot-repot. Kenapa? Tinggal lihat Nabi saja. Karena Nabi khuluqul Quran, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Sehingga kalau kita pengen belajar Islam secara mendalam, maka kita tinggal lihat Nabi bagaimana sifat terjangnya.
Alhamdulillahnya itu sahabat-sahabat begitu peduli mengabadikan perilaku Nabi. Yang itu disebut hadis. Gitu, Pak. Alhamdulillah sahabat-sahabat itu begitu getol, begitu semangat, begitu bangga bila mengamalkan atau menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, kata-kata Nabi, qauliyah Nabi, perilaku Nabi, bahkan diamnya Nabi itu dipotret sama sahabat. Kalau potretnya itu benar-benar sahih, kalau kisahnya itu begitu sempurna dari awal sampai akhir, tidak ada yang salah dan disaksikan oleh orang banyak, maka di situ ditulis ini hadis sahih. Dan hadis sahih itu banyak sekali, Pak. Tidak hanya dalam Bukhari dan Muslim, ada Musnad Ahmad, Musnad Imam Malik dan seterusnya banyak sekali. Iya. Cuma Imam Bukhari sudah benar-benar menyaring, begitu Imam Muslim menyaring hadis-hadis sahih. Jangan kemudian menafikan hadis-hadis yang lain. Bukhari itu adalah salah satu daripada muridnya atau cucu dari Imam Malik, juga Bukhari ngambil juga dari Imam Syafi'i dan seterusnya. Artinya musnad hadis-hadis yang mereka hasilkan para ulama-ulama, para sahabat-sahabat dan kemudian diteliti oleh para ulama itu luar biasa banyaknya. Ya, itu hazanah. Mohon maaf saya ulangi lagi. Jadi yang kedua, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terabadikan dengan baik dan itu tidak dimiliki oleh Nabi atau umat-umat yang lain. Ya, tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi. Bahkan nabi-nabi mereka sejarahnya kuburan, Pak. Di mana kubur Nabi Musa? Di mana kubur Nabi Isa? Nggak jelas, Pak. Kan dua agama itu yang besar, agama Yahudi, agama Kristen. Kuburnya pun nggak diketahui. Seandainya pun ada yang mengatakan di sini, tapi tetap tetap meragukan atau tidak diyakini secara sepenuhnya. Tapi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu rapinya, begitu indahnya, bahkan kita bisa mengunjungi setiap saat. Begitu juga ajarannya. Injil itu ditulis setelah 100 tahun Nabi Isa tidak ada dan posisinya umatnya dikejar-kejar. Ya, posisi umatnya dikejar-kejar. Ya, 100 tahun setelah Nabi tiada, Nabinya nggak ada, ya, baru kemudian ditulis oleh pribadi-pribadi. Maka ada istilah Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan-karangan. Kalau hadis di Rasulullah tidak karangan, tapi dari ini nyambung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja ada yang janggal, ini nggak diketahui, batal itu hadis, dhaif. Ada yang marfu, ada hadis hasan dan seterusnya. Ya, Pak. Imam Bukhari berjalan ratusan kilometer. Setelah itu ketemu dengan orang yang dicari, dia membutuhkan satu keterangan hadis. Tahu-tahu orang yang ditemuin itu, yang katanya dia hafal hadis dari Nabi, dia sedang menangkap ayam dengan diumpanin jagung atau makanan. Jadi begitu ayam atau hewan yang mau ditangkap atau ayamnya itu mendekat dan makan lalu dikurung. Balik Bukhari nggak jadi tanya, kenapa? Orang sama ayam aja nipu, menipu dia. Padahal itu adalah triknya. Artinya sekokoh itu orang mengkodifikan hadis, ya kuat sekali. Jadi hadiah pertama adalah Al-Quran, hadiah yang kedua adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang ketiga adalah ajarannya, yang keempat, yang terakhir, hadiah warisan teragung yang Allah berikan kepada kita adalah adanya ulama-ulama salafus salih yang menghasilkan turas, yang menghasilkan pendapat-pendapat, kitab-kitab yang besar, yang menghasilkan ilmu-ilmu yang sangat luas, kajian dari Al-Quran dan Al-Hadis. Iya. Jadi menjadi hazanah yang sangat kokoh, yang itu juga tidak dimiliki oleh agama-agama lain, umat-umat yang lain. Sahabat punya generasi kedua namanya tabi'in. Tabi'in punya generasi berikutnya adalah tabi'in. Tabi'in punya generasi berikutnya adalah tabi'in.
Dan itu diabadikan, Pak, tercatat dengan baik mereka itu. Ya, disebut kalau sampai generasi 3 disebut dengan salafus saleh. Salafus saleh itu kelompok pendahulu yang saleh. Jadi 300 tahun berikut setelah Nabi Muhammad itu disebut sebagai salafus saleh. Yang kitabnya sangat banyak, termasuk kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab bahasa. Bahkan kitab bahasa itu sejak dari generasi pertama, Pak. Jadi Sayyidina Ali termasuknya adalah murid-murid Sayyidina Ali yang bisa merumuskan tata bahasa begitu indah. Sehingga dengan tata bahasa yang sangat kokoh itu, dia akan mudah memahami Al-Quran maupun hadis. Nggak salah. Ya, nggak salah dalam memahami Quran dan hadis karena ada patokan bahasa yang sangat kokoh. Itu sampai generasi ketiga sudah tuntas itu. Iya, sudah tuntas ilmu bahasa Arab itu dari berbagai macam sisi. Iya, ada juga ilmu tasawuf. Nah, ulama-ulama berhasil menulis buku-buku yang sangat agung, sangat besar-besar itu, dan dilanjutkan dengan generasi berikutnya namanya generasi khalaf. Ya, salaf dan khalaf, menyempurnakan atau menulis kembali, atau jadi dalam literasi Quran, literasi Islam itu ada kalanya tulisnya dalam bentuk matan, hal-hal yang pokok saja. Kemudian yang kedua ada syarah. Syarah itu penjelasan dari matan. Yang ketiga ada namanya hasyiah. Hasyiah itu penjelasan dari syarah. Ya, kadang penjelasan dari syarah atau yang namanya ini lebih luas daripada syarahnya, ya. Jadi artinya hasyiah yang ditulis oleh para ulama-ulama yang hebat itu menjadi khazanah, menjadi ilmu yang kalau kita mempelajari nggak akan selesai, Pak. Sehingga mohon maaf kalau ada orang mengatakan ayo kita kembali ke Quran dan hadis, itu benar 100%, tapi maksudnya tidak seperti yang diharapkan. Karena Al-Quran dan hadis sudah dikaji sedemikian rupa dengan keilmuan yang sudah sedemikian hebat, tiba-tiba kita yang nggak tahu bahasa, nggak tahu sejarah, nggak tahu macam-macam, pengen kembali ke Quran dan hadis. Ini loh hadisnya, ini loh Qurannya. Ya mungkin benar, akan tapi tidak mungkin kita melewati ulama. Pasti kita melewati para ulama. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Di sini keindahan Islam. Ketika kita mempunyai dalil, dan dalil itu jelas adanya, lalu di sana ada interpretasi beberapa ulama atau interpretasi beberapa orang ahli, maka kita boleh mengambil salah satu dari mereka tanpa kita harus mengatakan pendapatku yang benar, ini yang benar, ini yang as-sah. Sehingga kemungkinan dalam satu komunitas satu ayat yang dibaca akan tapi tafsirnya berbagai macam dan diamalkan itu boleh dalam Islam. Asal metode yang dia pakai benar. Metode yang dipakai benar. Bukan asal-asalan, bukan katanya. Karena misalnya kita baca ketika imam baca Quran. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar kan kayak kita? Tapi tiba-tiba kita salat di tempat lain, sira pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, benar pakai sin karena memang ada riwayatnya. Ada bahkan yang bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar. Ketika itu di Rasul ditanya, kenapa begitu ya Rasul? Wa kadzalika unzil. Demikian Al-Quran diturunkan. Dari si bacaan Al-Quran saya sudah berbagai macam untuk memberikan kesempatan orang untuk berbeda pendapat. Sangat sah, sangat asah. Seperti itu, Pak. Jadi tidak benar kalau kemudian
pendapat yang dia ambil itu, kemudian dia mengklaim pendapat yang paling benar, yang lain salah. Ini harus kita hindari, apalagi di era sekarang seperti ini, kita masih harus tasamuh, toleran. Baik, sudah cukup. Masya Allah. Sebetulnya yang tadi yang saya lihat, tadi imamnya tidak baca kunut. Nah, tapi setelah itu dia wiridnya kenceng, itu kan sudah berapa madhab. Ya nggak apa-apa, karena semua ada dasarnya kok. Nah, nanti kalau ada imamnya pakai kunut, wah ini batal nih salatnya. Ada imam nggak pakai kunut, nggak sah, enggak lah. Iya. Saya kaget loh, nggak pakai kunut kok wiridnya kenceng. Nah, ini masjid rahmatil alamin begini ini. Baik, saya kira itu kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.